Hello. Oh, yay. Okay, Halo, don't wake up. Hi, good to see you. senang berjumpa kalian semua. All the ladies in the kimonos are so beautiful. Oh my gosh. Semua We should wear wanita those yang all the berpakaian time. jubah kimono sangat cantik sekali. Kita harus Yeah, memakainya looks itu beautiful. sepanjang hari. Really nice. Lihat cantik. Who got those? Oh, Sugeng. Siapa yang Oh, Sophie, not Sugeng. ada Yeah, dari Sugeng cannot be. Sophie? Okay. Sugeng pasti tidak bisa If memakainya. you need a kimono, talk to Sophie Chow. Where Kalau where Anda where is she? membutuhkan kimono, Anda No, bisa she's shopping. hiding back there. If you need a kimono, talk to her. Kalau Anda membutuhkan Right? kimono, Anda bisa You menghubunginya just have to join langsung. the SCA program. SCA means Sedona Namun, College Anda harus mengikuti International program Management Alumni Association. All the SCA menjalankan veterans program who alumni didn't die International in the College SCIM program. yang juga ada di Okay. ACIM program. So first of all, welcome to Jadi pertama kali, Lamrim. selamat datang ke And Lamrim. Lamrim means steps of the path. Lamrim artinya adalah And langkah-langkah this is to me, I was having dalam hidup kita. lunch. Oke, I don't have any but okay. I was having lunch with my ketika wife's saya mother. makan siang dengan ibu dari istri saya Who passed away since then. But yang telah we were, meninggal and she had a boyfriend beberapa that she tahun kicked out later. lalu. Which is what you should do with boyfriends. And we had lunch and we said, what's the greatest Kita book in the makan world? siang dan What's the membahas tentang greatest apa book buku in the yang whole terbaik world? di dunia, And I love apa books. buku yang paling And bagus. so it was difficult for me to choose. Jadi susah buat saya But untuk I think memilihnya. this book we are Namun studying saya today is tahu the greatest buku book yang in kita this pelajari planet. hari ini It's the adalah buku greatest yang book in this terbaik world. I di think so. planet ini, di dunia ini, And menurut my saya. teacher taught it to me Dan 3 guru saya times. telah mengajarkan ini pada saya 3 It took kali. 30 years. Itu membutuhkan waktu And 30 he went tahun. every time he finished it, he Dan started setiap again. kali dia menyelesaikannya, And he taught it in membahasnya, 2 different places. dia telah membahasnya di 2 tempat yang berbeda. Salah satunya dia punya grup di Washington DC dan juga di New York. Dan saat itu saya menjadi sopirnya. Saya harus menyetirkan guru saya ke 2 tempat itu. Dan itu adalah sangat luar biasa untuk mempelajarinya. Dan merupakan teman yang baik untuk hidup Anda, sepanjang hidup Anda. Jadi peganglah buku ini sepanjang hidup Anda, sebagai teman Anda. There's a good English translation. I help to do the English translation. Ada penerjemahan bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggrisnya. Teruslah gunakan buku ini. Dan saya mulai mengajarkannya 14 tahun yang lalu. Saya berjanji untuk menyelesaikannya. Selama saya masih hidup, saya akan terus menyelesaikannya dan menepati janji saya. Sampai minggu ini, saya akan menyelesaikannya. Sampai 14 tahun kerja keras kita. Maka kita perlu bertepuk tangan untuk tim-tim yang membantu. The tradition of this lineage is if you sit tradisi dari lineage ini bahwa Anda harus mewariskannya pada orang selanjutnya. Ini serius, saya tidak bergurau. Saya tahu kalian tidak terus mengikuti kelas-kelas selama 14 tahun. If you want to just throw it? In case I start to cry. So I ask you, we are Saya going to meminta finish Anda this week. bahwa kita akan menyelesaikannya minggu ini. Please teach it. Dan tolong ajarkanlah hal ini pada orang lain. My job is finished. Sehingga tugas saya selesai minggu ini untuk buku ini. Dan selanjutnya menjadi tanggung jawab Anda untuk lanjutkannya. Anda harus mengajarkannya. Walaupun Anda tidak ada di sini, di hotel ini, tidak masalah. Anda tetap bisa mendengarkan audio maupun videonya. Anda bisa membacanya. Itu tidaklah sulit. Ya, memang lebih baik kalau Anda bisa menghadiri kelasnya.
Namun saya tetap mengharapkan Anda untuk bisa mengajarnya. Lakukan yang terbaik dari diri Anda, walaupun saya telah menyelesaikan lamim ini, kita menyelesaikannya pun dengan yang terbaik. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sangat terbaik, namun kita harus berusaha yang terbaik. Jadi tolonglah berusaha, tolonglah ajarkanlah ini pada murid-murid kalian. Saya membicarakan ini pada mertua saya, bahwa saya akan menyelesaikannya dan bisa mengajarkan ini ke siapapun. Kita akan menyelesaikannya minggu ini. Kalau semuanya berjalan dengan lancar. Seluruh buku ini terdiri atas 400, sekitar 800 halaman. Totalnya sekitar 600 kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, 6.000 halaman dalam bahasa Inggris. Dan kita telah mulai mengajarkannya 14 tahun yang lalu. Bagian terakhir dari buku ini adalah tentang meditasi. Dan menurut saya itu adalah sangat baik untuk mengajarkan bagian terakhir yang pertama dulu. Tentang shamatha dan vipassana. Tentang meditasi dan meditasi yang mendalam. Jadi saya akan mengajarkan pertama kali karena Anda perlu meditasi pada setiap bagian dari path ini, dari bagian ini. Bagian dari langkah-langkah. Setiap kali guru mengajarkan kalian satu langkah, maka Anda perlu memeditasikannya. Jadi Anda melihat ini cukup sistematis dan Anda bisa mengaturnya secara sistematis juga. Jadi sampai menjalani satu buku ini, Anda bisa melakukannya per bagian. Jadi kita melakukannya Kibuchung, Kibuding, Kibuchino. Itu adalah motivasi-motivasi yang berbeda dari orang-orang yang mempelajari buku ini. Ada orang yang mempelajari ini tidak mau yang tidak harus memasuki kehidupan itu. Paling tidak kalian yang ada di ruangan ini, yang mempelajari, yang mendengarkan penjelajahan ini, kalian tidak punya keinginan untuk turun ke alam yang lebih bawah. Adalah hal yang umum ketika Anda memasuki pelajaran seperti ini, Anda memikirkan bagaimana setelah Anda nanti meninggal nanti. Anda harus memikirkan tentang kematian Anda. Ketika saya memasuki Princeton University, tidak ada kursus yang mengajarkan bagaimana kita menjalani kematian kita. Walaupun semestinya kematian adalah proses yang perlu Anda siapkan sebelumnya dan penting untuk Anda lakukan. Jadi buku ini akan memulai tentang tahapan di mana Anda akan mempersiapkan kematian Anda. Jadi motivasi terkecil terminim yang Anda harus miliki adalah untuk tidak turun ke alam yang lebih bawah dari alam sekarang. Paling tidak Anda berada di alam manusia. Setiap orang berpikir bahwa mereka bisa terlahir di alam manusia setelah ini. Pertama bagi dalam hidup saya, kita awalnya dulu saya di dunia saya tidak mempercayai kehidupan yang ada setelah kehidupan ini. I hope I have as much hair as Stanley when I come back. Banyak orang berpikir bahwa mereka memikirkan hanya penampilannya saja. Kalau saya terlahir lagi, paling tidak rambut saya seperti Stanley, tidak seperti sekarang ini. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Namun padahal untuk bisa kembali di dunia alam manusia ini sangat-sangat jarang. Ketika Anda bisa masuk di alam manusia ini sangat-sangatlah bagus. Jadi tujuan dari buku ini adalah paling tidak pertama kali bisa kembali ke alam manusia. Sehingga paling tidak Anda terus bisa mengikuti program-program dari tim. Mungkin Anda bisa terus menemukan kimono Anda yang sudah pernah Anda pakai sebelumnya. Itu adalah motivasi terkecil dan terminim yang Anda perlu miliki. Motivasi kedua adalah Anda berharap untuk tidak ingin
masuk ke tempat di mana Anda meninggal. Anda berharap tidak masuk ke alam di mana Anda merasa kehilangan, merasakan penderitaan kehilangan, kehilangan keluarga Anda atau kehilangan orang yang Anda cintai. Itu adalah motivasi kedua. Motivasi ketiga adalah Anda ingin menjadi Buddha. Karena Buddha benar-benar bisa membantu orang yang tidak bisa terhitung makhluk hidup yang ada di alam manapun. Dan itu sangat menyenangkan sekali. Saya tidak merasa harus menjadi orang yang serius untuk menjadi Buddha. Justru menjadi Buddha adalah sesuatu yang menyenangkan. Saya menikmati menolong orang. Seperti hari ini saya pergi ke coffee shop dan saya membersihkan barang-barang yang ada di sekitarnya di meja tempat saya duduk. Dan Anda bisa merasakan kebahagiaan itu ketika Anda membantu banyak orang. Misalkan Anda bisa menjaga anak-anak di seluruh planet ini, Anda bisa membayangkan, seperti saya membayangkan dengan istrinya, dengan istri saya membayangkan bisa menjaga cucu-cucu saya. Saya membayangkan bisa duduk bersama istri saya dan menjaga cucu-cucu saya di negara Sakura ini. Jadi hari ini Anda bisa tahu tidaklah mudah, ya, memang untuk menjaga anak-anak. Anda tahu untuk menjaga anak kecil, kita menjaganya dengan membawa mereka dalam school bus. Anda bisa membuka roofnya, atapnya, dan di sana banyak anak-anak kecil yang masuk ke dalam bus itu, yang satu persatu Anda bimbing untuk masuk dan duduk di tempat duduknya. Dan mereka yang masuk di dalam situ sangat lucu sekali. Sisi menyebutkan diri mereka adalah penumpang yang duduk bersama dengan teman-temannya. Ya, dia merasa dia sekecil ini, sebesar ini. Jadi dalam menjaga anak-anak kecil, saya tahu itu adalah hal yang sulit. Jika para wanita pergi dan meninggalkan cucunya ke kakeknya, Anda bisa membayangkan itu. Jadi bayangkan kalau Anda membantu orang-orang untuk menjaga anak-anak mereka. Saya merasa itu hal yang menyenangkan dan saya tunggu hal itu untuk bisa saya lakukan untuk orang-orang di dunia ini. Mungkin Anda bisa ke kantor Buddha yang bisa menjangkau planet-planet dan Anda bisa membantu makhluk-makhluk di planet itu. Dan Anda semestinya bisa melihat seluruh makhluk di planet itu. Dan itu keren sekali. Jadi itu adalah langkah-langkah hidup yang perlu Anda kenal di Lamrim. Jadi kita punya motivasi untuk bisa merawat dan menjaga orang-orang dalam planet tersebut. So Jasmine's like, her group is almost the whole planet, but now she's thinking, now I have to go bigger. Seperti Jasmine yang merasakan kelompoknya seperti berada dalam satu planet dan dia ingin berada di planet yang lebih besar lagi. Jadi kita ada di titik itu. Di tahap untuk menjaga orang-orang di planet. Jadi kita ada melakukan 6 aktivitas utama. Para bodhisattva memiliki niat untuk menjaga makhluk hidup. Anda tidak hanya menjaga orang di negara Anda saja, namun bisa orang-orang di seluruh dunia. Kedengarannya sulit, namun semestinya itu tidak begitu sulit. Karena itu menyenangkan, bahkan mudah. Apa yang saya katakan adalah itu menyenangkan.
sangat menyenangkan sekali bisa membantu orang untuk tidak meninggal. Saya pribadi senang di hal-hal yang saya lakukan sepanjang hari. Ketika saya melakukan apapun, saya berusaha untuk tetap bahagia dan senang. Dan kalian bisa tahu bahwa menjadi bodhisattva itu adalah kegiatan yang paling menyenangkan. Kalau saya lihat wajah kalian cukup serius, kalau kalian berpikir dengan serius seperti ini, bagaimana menjaga makhluk planet itu supaya tidak menderita. Anda memikirkan itu dengan berat, Anda akan terasa berat sekali. Jadi jangan berpikir seperti itu, namun pikirkanlah dengan cara yang lebih menyenangkan. Sehingga Anda tidak menjadi stres. Anda akan ketagihan untuk mencari planet-planet yang lain. Jadi kita akan belajar untuk melakukan. Kita memulainya dan kita akan melanjutkannya. Ada 6 kegiatan yang akan dipelajari orang bodhisattva. Kita akan melakukan itu semuanya. Kita telah melakukan melalui giving, yaitu pemberian dana, yang disebut dana paramita. Perfection of giving, ya, kesempurnaan dalam memberi. Yang pertama kali ada dana. Yang kedua adalah sila. Sila paramita. Yaitu moralitas dan etik. And by the way, I'm very proud that everyone came back after yesterday. Saya senang sekali dan bangga mereka yang telah kembali setelah pertemuan yang pertama di Tokyo tahun-tahun sebelumnya. Saya tahu kelas seperti ini adalah kelas yang sulit, namun Anda telah berusaha dan senang sekali Anda kembali lagi saat ini. Semestinya kemarin adalah tes. Kalau orang-orang menyerah kemarin, maka mereka tidak datang lagi ke kelas Lamrim. Dan ternyata kalian telah melalui kelas Lamrim yang berat itu. Orang-orang yang tidak serius memang akan berhenti. Biasanya yang kedua adalah kelas yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Saya akan menunjukkan bahasa Himalaya di layar ini. Saya akan meletakkan bibit di pikiran kalian. Jangan khawatir dan jangan pikirnya dengan berat. Saya hanya menanamkan bibit ini di kehidupan Anda kemudian. Anda akan menemuinya dan belajar ini lagi. Dan saya setuju akan hal itu. Jadi saya akan meletakkan bibit di Anda. Hanya Dodo yang bisa mempelajari dalam 1-2 minggu. Orang umum tidak bisa melakukan. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu serius. Anda tidak perlu cemas dan khawatir. Mereka yang mempelajari ini, kalian tahu bahwa ini adalah bahasa yang lama, yang mana lagu ini, bahasa ini seperti bahasa linguistik yang datang ke dunia ini. Ini adalah bahasa yang tidak umum, yang tidak lazim. Namun bahasa ini sangat bagus dalam mengajarkan ajaran-ajaran Buddhis. Don't get all upset. It's not like your kalian school nggak days perlu khawatir, nggak perlu cemas, ya. Tidak seperti ke sekolah. Saya hanya menanam bibit untuk kehidupan berikutnya. Supaya lebih mudah buat Anda untuk bisa kembali di alam ini dan mempelajari ini lagi suatu hari nanti. Jadi jangan terlalu serius dan bagaimana kita mau melatih kesempurnaan dari moralitas kita. Perfection adalah kata yang cukup tricky. Dalam bahasa Sanskrit dikatakan paramita. Di dalam bahasa Himalaya disebut paratachimba. Itu adalah kata yang aneh karena artinya adalah kesempurnaan. Namun semestinya bukan. Kesempurnaan di sini dalam hal ini
artinya moral Anda sempurna. Anda tidak pernah marah, tidak pernah berkeinginan untuk mencuri dari orang lain. Jadi ketika Anda menjadi seorang artinya bahwa bukan meminta Anda sempurna, dari orang yang sempurna, namun Anda berusaha untuk menjadi sempurna. Itu yang akan membawa Anda ke kebudayaan. Jadi di sini adalah proses untuk menjadi sempurna. Tidak ada orang yang sempurna di sini dalam moralnya, namun kita berusaha untuk menjadi sempurna. Porobolometo. Ya. Porobolometo artinya berusaha menjadi param artinya adalah sisi jauh dari suatu lautan. Ketika Anda berselancar di Los Angeles, ketika Anda melihat ombak yang sangat besar dan Anda selancar atau meluncur sampai menuju Jepang misalnya, itu sepertinya faram. Jadi Anda meluncur, menyeberang sisi lain. X artinya keluar, it artinya datang. Param kita artinya pergi ke sisi yang lain. Exit artinya keluar. Itu adalah perfection yang kedua. Ketika saya dalam langkah-langkah dalam ini, ya, saya sering menggunakan idiom, yaitu gambar yang memiliki arti. Dan saya akan mengajarkan pada Anda arti dari kata-kata ini. Dan ketika Anda mengajarkan pada murid-murid Anda, mungkin minggu depan, maka gambar ini akan membantu Anda untuk mengingatnya. Saya harap Anda bisa terbantu dari gambar-gambar ini. Nah, kalian tahu sebuah gambar itu artinya bisa beribu arti. Ini contohnya gambar ini. Gambar ini adalah keputusan untuk membuang sampah. Ini adalah untuk melatih hidup yang beretika. Dan kita melihat artinya. Ini sama dengan buku yang dibahas oleh Seiji, bagaimana hidup seperti seorang bodhisattva, bagaimana menjadi babysitter di dua planet. Buku instruksi ini bagaimana menjadi seorang penjaga bayi, itu yang disebut Bodhisattva Caya Avatara, bagaimana menjadi seorang bodhisattva, yang ditulis sekitar 1.300 tahun yang lalu. Saya akan membaca buat Anda. Jadi kata penting ini disebut Pongwei Sam. Katakan Pongwei Sam. Pongwei Sam. Sam artinya pikiran. Pong artinya adalah keputusan untuk memberikan sesuatu, menyerahkan sesuatu. Contohnya Anda pongwa meat, artinya Anda membuat keputusan untuk tidak mau terlibat dengan pembunuhan-pembunuhan yang terkait dengan hewani. Jadi Anda bisa pongwa untuk tidak memakan daging. Guru saya, dia adalah orang Tibetan. Dia di Tibet itu tidak bisa menanam sayur-sayuran, sehingga mereka ketika saya di monasteri, saya berhenti memakan daging. Memang agak sulit. Ketika guru saya mengenalkan kepada guru lain, dia mengatakan, ini loh Mike. Dia
dia tidak makan daging, namun dia berusaha tidak berusaha untuk menghentikan pikiran negatifnya. Dan saya akan menceritakan pada ada sesuatu yang menarik. Ketika berusia 75 tahun, dia harus menjalani operasi. Kemudian ketika dia pulang dari rumah sakit, dia mengatakan, saya tidak akan makan daging lagi, saya berhenti makan daging. Dia mengatakan, jangan masakan saya daging lagi. Saya tanya, kenapa dulu? Dia bilang, saya telah menjalani operasi, saya tahu bagaimana rasanya, dan saya tidak mau makan daging lagi. Di akhir dia bilang dia tidak makan daging lagi. Saya kaget. Jadi itu disebut pongwa. Pongwa artinya keputusan Anda untuk berhenti melukai makhluk hidup lain, yaitu makanan dari binatang. Misalkan Anda membuat keputusan, saya membuat untuk tidak marah pada orang, atau tidak melukai orang lagi. Dan kalau Anda memiliki sesuatu yang menyakitkan di tubuh Anda, ya misalkan Anda sakit perut yang cukup apot, Anda bisa bagaimana Anda akan lebih welas asih kepada para makhluk hidup lain. Jadi kata pongwa ini berasal dari ketika Anda merasa sedih atau merasakan penderitaan yang cukup berat, maka itu akan membuat Anda terbangun dan membuat Anda ingin berhenti. Jadi dan Anda akan muncul rasa welas asih untuk membantu makhluk agar tidak mengalami itu. Jadi Anda berhentikan, dan keputusan untuk berhenti tidak melukai itu adalah perfection yang kedua, yaitu sila, moralitas, dan itu adalah etika. Dan ada Anda merasa capek ya saat itu. Ya. Katakan Shenla, Nepa, Shidang, Shepa. Able to read by a real roach. Ini Anda bisa. All right. They gave me a screen, but it's like this big. Okay. Okay. Kata-katanya kecil sekali. Katakan Shenla, Nepa, Shidang. Very famous. Okay. Ini adalah kata-kata ungkapan yang sangat terkenal oleh Tsongkhapa 600 tahun yang lalu, yang ditulis oleh merupakan moralitas, ya, kesimpulan moralitas yang sangat-sangat terkenal. Dan salah satu penerjemah dari penerjemah kita selama 5 tahun, Shopping, dia telah menyelesaikannya. Yang telah menyelesaikan buku komentarnya. Itu adalah komentar yang sangat sulit, dan dia telah menyelesaikannya. Dari puisinya yang terkenal oleh Tsongkhapa ini, definisi dari etika, definisi dari moralitas, definisi dari kesempurnaan yang kedua adalah ini. Means artinya adalah ketika Anda memutuskan untuk berhenti melukai makhluk, itulah moralitas, itulah etika. Dan Tsongkhapa mengatakan sesuatu yang menarik. Shidang Chepa, katakanlah Shidang Chepa. Secara tradisi, di buku-buku di sekolah yang kuno di Abhidhamma, moralitas merupakan sesuatu yang fisik dan verbal. Moralitas adalah physical dan verbal. I will not have sex with another person's partner.
Jadi kita tidak mencuri, Those are kita physical. Then melukai, ya, verbal, dan you know, kita I tidak will not mengatakan lie, sesuatu yang I will melukai. not slander, I will not use harsh words, I will not gossip. Jadi Anda tidak berbohong, Anda those tidak seven, melukai orang lain, Anda tidak three with your bergosip. body and four with your 3 mouth. hal By the way, dengan which is more tubuh difficult to Anda, control? 4 dengan I mulut think Anda. mouth. Mana yang Mouth lebih is susah difficult to control. dikendalikan Okay. adalah So dengan mulut, giving karena up mulut these lebih susah seven untuk dikendalikan. is Jadi the Anda ancient form menghentikan of morality. 7 hal ini. But there's Itu missing adalah something. What's that? merupakan moralitas yang kuno. What do you do in your mind? In the ancient forms of Buddhist morality, Apa they yang paling focus on what you adalah do and what you menghentikan say. dalam pikiran kita. And Jadi then di when Tsongkhapa taught, sekolah-sekolah kuno Buddhism itu he lebih said, berfokus pada bagaimana kita mengontrol pikiran kita. Jadi mereka along mengatakan with the Shidamchi, foundation, ya, along with bersama the mother cause dengan of talking and fondasinya doing things. What's the mother cause of talking and yang doing paling utama induk dari things? Is what you're semuanya thinking. pikiran, And apa yang Anda pikirkan. Tsongkhapa's like, you cannot Dan leave Tsongkhapa that out of the mengatakan, perfection of Anda morality. tidak akan pernah bisa Okay, you can say menghilangkan morality itu, is what you meninggalkan do, itu dari and morality is what kesempurnaan you say. moralitas. But Ya. in Buddhism, Moralitas dari apa yang Anda the most lakukan dan important part of moralitas morality dari Anda is yang what you katakan. think. Yang paling Okay, and penting you can adalah break apa yang your Anda morality pikirkan. and nobody around you knows you are doing it, right? Anda bisa Inside your own tidak mind. menunjukkan itu pada You orang can think lain. terrible things. Anda bisa memikirkan Sometimes hal-hal we yang buruk surprise, tentang you orang know. lain dan tidak ada Wow, yang I mengatakannya, didn't know tidak I ada yang could think such a mengetahuinya. terrible thing. Kadang-kadang kita Yeah, bisa sometimes kaget thought come in bahwa your kita bisa mind, you memikirkan know, I suatu would hal like yang to run this place buruk over seperti with a itu. big car. You know, and then you're like, yeah, you know. Kadang-kadang kita pernah merasakan bagaimana pikiran kita berjalan sendiri dan memikirkan hal-hal yang mengerikan. Dan walaupun Anda tidak pernah mengatakannya atau melakukannya, namun pikiran Anda melakukannya. Itu seperti suatu rahasia yang tidak diketahui. Jadi dalam Buddhism, membenahi pikiran itu adalah yang paling penting. Melukai orang dengan tubuh, melukai orang dengan kata-kata Anda, dan pikiran adalah hal yang mendasari 2 hal ini. Jadi di sini menghentikan hal-hal ini itu adalah moralitas, kesempurnaan moralitas Anda. GOMS, okay? Say komba. Katakan Now, komba. if there's a G or a B on that word, it means Kalau meditate. itu C atau B dalam kalangan itu artinya adalah meditasi. Kalau Anda mengambil B dan S-nya, artinya Anda terbiasa untuk melakukan itu. Kata Tibetan untuk meditasi adalah dari kata kuno yang artinya terbiasa melakukan sesuatu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa arti mendalam dari meditasi adalah terbiasa untuk melakukan sesuatu secara tertentu. Itulah yang disebut meditasi di zaman dulu. Sama dengan bhavana. Okay, bhavana means bhava artinya menjadi. Ana artinya melakukan. Bhavana artinya itu membantu Anda, membuat Anda melakukan sesuatu yang baru. Bhava meditasi dalam Sanskrit artinya membuat Anda menjadi seseorang yang baru. Di Tibetan namanya komba. The perfection of morality is when you get really good at it. Kesempurnaan. Anda semakin bagus dalam melakukannya, dan Anda semakin hati-hati melakukannya untuk tidak melukai hidup lain. Jadi sangat-sangat hati-hati, super hati-hati. Itulah yang disebut moralitas dan etika. Now he's going to give adalah definisinya. Setelah Anda memiliki moralitas, Anda memiliki definisi. Ada 3 definisi etika. Ada 3 arti dari etika. Jenis etika. To be able to talk about Buddhism. Kalian tahu sangat menyenangkan sekali membahas tentang Buddhism. Saya merasa sangat bahagia sekali.
hanya di ruangan ini. Seperti kita keluar dari penjara rasanya. Jadi ada tiga sila. Moralitas. Kata Sanskrit dari moralitas adalah shila. Datang dari kata dasar, artinya merasa segar dan sejuk. Tapi hari ini ketika saya berjalan-jalan di kota ini, saya merasa seperti Shila Day. Tidak terasa dingin dan tidak terasa terlalu panas. Kita sebut crisp in English, dalam bahasa Inggris. Dirasa crisp apple. Jadi perasaan itu merasa seperti itu. Sila adalah seperti itu. Untuk menenangkan pikiran Anda, untuk meletakkan pikiran buruk dalam kulkas, seperti dalam sila atau moralitas. Jadi dia mengatakan sila ada 3 macam. Yang paling dasar moralitas dari Buddhis adalah yang pertama kali adalah moralitas Buddhis. Level pertama Buddhis adalah walaupun Anda tidak bisa menjadi seorang bodhisattva, walaupun Anda tidak bisa memberikan anggota tubuhmu pada orang lain, paling tidak janganlah melukai orang. Moralitas yang pertama. And then he's going to give, he says, now I have a financial problem. Dia mengatakan, I gave away all my money yesterday, right? Yang kan saya ada memberikan uang saya pada orang lain. He's like a magician. Never mind. Dia seperti orang sulap. Let's find some money, okay? We have 100? Let's do 100. Okay. Ya, kita ada uang ya, siap. Investors, okay? Kita membutuhkan banyak investor saat ini. Dan saya memulainya. Tidak, saya tidak minta uang benar-benar. Okay. Saya tidak membutuhkan sekarang. He says the morality of not hurting other people. Dia mengatakan moralitas untuk tidak melukai orang lain datang dari coklat, vanilla, dan strawberry. Moralitas untuk tidak melukai orang lain datang dari 3 rasa. 3 rasa klasik yang mencerminkan moralitas untuk tidak melukai hidup lain. Sekarang untuk $100. Jadi jangan teriak untuk jawabannya. Apa 3 tradisi jenis 3 tradisi sumpah? Saya tidak memilihnya. Siapapun yang bisa menjawabnya silakan. Jadi Anda harus, dan kalau bisa menjawab bisa memberikan uangnya. Wait. Where's those tech guys? Can you turn on this microphone? There we go. Okay. Talk loud. Kiss the microphone. Cium uangnya dulu. Good. The Bodhisattva vows. 66. And the diamond wave vows. Good, $100. Yay! $100 buat yang menjawab. Buddhist vows. Sumpah Buddhism datang berasal dari 3, ya, seperti coklat, vanilla, strawberry. Yang pertama, Pratimokshya vow. Artinya tidak melukai orang lain. Yang kedua adalah sumpah Bodhisattva yang menarik juga. Mereka adalah 64 janji yang Anda buat sepanjang hidup Anda untuk membantu orang lain, untuk menjadi lebih baik pada orang lain. Yang pertama kali adalah level untuk tidak melukai makhluk hidup lain. Kontrollah dirimu sendiri. Yang kedua adalah tanamlah bibit dalam pikiran Anda untuk menjadi orang yang lebih baik, yaitu Bodhisattva vow. And I mentioned it yesterday, I guess. We're gonna do a Bodhisattva vow ceremony here. Kemarin kita juga melakukan
Bodhisattva Fall di sini, sejumlah teman saya meminta saya untuk membimbing. Saya biasanya tidak melakukannya. Saya biasanya melakukan subkontrak kegiatan ini. Ada tempat nama di sini namanya Nat. One of the first Chinese masters who came to Japan, whose name is. Ada salah seorang master dari China yang datang ke Jepang. Say again. That guy. Orang tadi yang disebut. To get to Japan. 6 times his boat, 5 times his boat broke. Very beautiful story. Then when he got here, the first thing. Ketika dia sampai di sini, hari pertama yang dilakukan adalah dia datang ke kerajaan dan dia mendapatkan Bodhisattva. Dan tempelnya masih ada di sini di Kyoto. Saya mengunjunginya dan sangat indah sekali. Saya dan Stanley mengatakan kalau kita bisa memberikan Bodhisattva di tempat itu ketika dia sedang berdiri di sana. Beliau berdiri di sana. When the sakura flowers open, kira-kira kita melakukannya di bulan Maret ketika bunga sakura semi. Kita masih merancang tanggalnya dan masih mengurus izinnya kepada. Don't worry about it. Or we're going on the beach. Okay. All right. Anyway, that's the second kind of vow. Third vow is secret vows. Jadi itu adalah sumpah Buddhism yang kedua. Yang ketiga adalah what do you call it? Supercharged bodhisattva vows. Itu adalah sumpah bodhisattva tertinggi. Super. Kalian tahu bagaimana bisa mengenalkan sumpah? Yang ketiga adalah sumpah secret, sumpah rahasia. I will be teaching them next year. Okay, yang somehow. Akan saya ajarkan tahun depan. Saya ada waktu ya sempat. Atisha, okay. Ini adalah sumpah yang diberikan berupa quotation oleh Atisha. That was written exactly 1,000 years ago. Okay, in Lamki Dharma, Bodhipatta Pradipika. Bodhipatta which means the light on the path of to Buddhahood. Okay, Bodhipatta Pradipa. And he says, okay, very famous definition. Ini adalah definisi yang terkenal yang saya katakan. First level morality, different tentang level pertama dari moralitas. So there's the first set of vows you take. Jadi satu set sumpah yang Anda ambil disebut sosotapa, yang disebut praktimoksha. Yang artinya secara individu memiliki kebebasan. Ya. Moksha artinya kebebasan. Prakti artinya satu persatu. Kenapa disebut kebebasan satu persatu? Siapa yang tahu? Kenapa disebut kebebasan satu persatu? Apakah ada yang tahu? Wait, start over again. It can remove your mental afflictions and it's a path to nirvana. What's this one by one? Kenapa satu persatu? Kenapa prakti moksha? Prakti satu persatu. Moksha artinya sumpah. Kenapa satu persatu? Gibson? Those individuals who keep this vow will get freedom. And? You gave me $25 answer. She gave me 50. Anda menjawabnya hanya seperti. Yeah, now we're up to 100. But I'm not giving it to anybody. I'm not like wildly generous. I'm making a deal. Yeah, pratimoksha means Pratimoksha artinya protect the vows. Kalau Anda
menjaga sumpah-sumpah ini, Anda akan mencapai nirwana. Kalau Anda tidak menjaga sumpah ini, Anda tidak mencapai nirwana. Kenapa itu disebut sumpah individu? Artinya setiap individu yang menjaga itu, maka individu itu akan mendapatkan kebebasan masing-masing. Atisha kemudian mengatakan bahwa ada 7 jenis pratimosha, sumpah pratimosha, yang menjadi kontroversi. Dan kita harus membahas dan menjelaskannya. Jadi saya memberikan catatan buat Anda. Ada 7 hal yang dikatakan oleh Atisha. Atisha tidak memasukkan sumpah satu harinya. Jadi pada dasarnya kita mengatakan ada 8 macam pratimosha vow. Atisha mengatakan yang satu tidak termasuk. Dia hanya menyebutkan 7 jenis saja. Inilah yang ketujuh. Yang pertama adalah orang yang setuju di sepanjang hidupnya untuk menjaga 10 sampai beberapa sumpah, ya, 10 sumpah kurang lebih. Okay. Those are so ancient vows that come from the times in India when sumpah ini adalah sumpah kuno, yang mana pada zaman dahulu wanita dan pria tidak memiliki hak yang sama. Yang pertama kali adalah sumpah untuk para wanita, yang ketiga adalah sumpah untuk para pria. Yang ketiga adalah and that's like that's the second one. Getsu Ma, which means novice nun. Yang artinya adalah novice, para biara-biarawan. 10-15 vows, okay, like that. Mereka harus menjaga 10 sampai 15 sumpah. Kemudian kemudian yang keempat kategori untuk para intermediate nun, para biarawati yang levelnya intermediate, yang lebih sulit untuk menjadi biarawan biasa, yang membuat mereka harus memenuhi sumpahnya lebih banyak. Kemudian ke-6 dan ke-7 adalah mereka yang menjadi biarawan sepenuhnya, seutuhnya, dan mereka yang menjadi biarawati seutuhnya. Ada sekitar 200 sumpah, 250 dan 260. 8 nuns biarawati dapat lebih banyak karena mereka lebih pintar, lebih intelek. Jadi jumlah sumpah lebih banyak. Okay, we had some discussions. Okay. Oh, let's do the rest of his verse. Let me see here. Dr. Dom Shen Demba La Chandra Sambe Dombai. Now he says an interesting thing. Sekarang ini ada kata-kata lebih menarik bagi ini disampaikan oleh Atisha. Kalau Anda menjaga salah satu dari 7 set sumpah ini sampai sepanjang hidup Anda, misalkan 10 sumpah atau 50 sumpah, dia mengatakan bahwa orang tersebut adalah siap untuk menjalani sumpah. Anda tahu apa yang telah terjadi di ruangan ini? Semua dari Anda ada yang memimpikan untuk mendapatkan sumpah bodhisattva, baik dari orang yang berada di kerajaan jadi Chinese Master. Maka di sini Anda tidak bisa mendapatkan sumpah bodhisattva kalau Anda tidak menjalankan sumpah moralitas yang sardu.
Okay. If you agree to take 64 bodhisattvas, which are fun, Dr. Shima Anda setuju untuk mendapatkan menjaga 64 sumpah bodhisattva yang sangat menyenangkan itu sumpah yang sangat menyenangkan. Namun Anda harus setuju dengan sumpah dasar, 10 sumpah dasar yang harus Anda lakukan dahulu. Karena Anda tidak bisa mendapatkan sumpah bodhisattva tanpa mendapatkan dasar moralitas yang terjaga dulu. It's a difficult word, and it means, do you have the karma to come back here and take your bodhisattva vows? Artinya, apakah Anda memiliki cukup karma untuk bisa kembali lagi ke sini? Mungkin ketika Anda akan ingin melakukannya, tiba-tiba ada kejadian-kejadian yang menghalangi Anda, bos Anda memanggil Anda, ada sesuatu dengan pesawat yang tidak bisa membawa Anda ke sini. Jadi seperti ucapan good luck, ya. Jadi Anda membutuhkan good luck untuk bisa datang ke sini dan kembali menjalankan, menerima sumpah itu. Apa karma yang ada dalam pikiran Anda? Itu ada ya miliaran karma yang Anda miliki. Kita tidak tahu. Jadi kawa di sini artinya apakah Anda punya cukup banyak karma baik, bibit baik untuk bisa sampai di sini, untuk bisa mendapatkan. Dan kami tidak ada yang tahu. Kita berharap bisa mendapatkannya. Kalau Anda memiliki doa dan bisa membantu Anda sampai di sini dan mendapatkan karma ini, kita tidak ada yang tahu. Jadi Anda datanglah ke sini. Jadi Atisa ini adalah master yang hebat, yang luar biasa. Tawang. Okay, anyway, you understand. If a great master crashes boat 5 times to get here for the Bodhisattva vows, maybe you will have flight delay. Jadi kalau Anda tahu orang tokoh yang luar biasa bisa mendapatkan kesulitan sampai 5 kali datang ke sini hanya untuk mendapatkan sumpah bodhisattva, bayangkan itu pada Anda. Mungkin Anda perlu mempersiapkan datang ke sini sebelum Anda mengikuti ini. How are we doing on time, Timothy? When do I have to start? Huh? 5 p.m. Seriously? Okay, good. Okay, just shut me up. If I don't shut myself up, you shut me up. Okay, shaping within Changju Dom Lembe Teno Sotarket Sutam Yugupet Tabor Sumbani. It's saying that in order to get ini kata-katanya mengatakan bahwa untuk mendapatkan sumpah bodhisattva Anda harus memiliki moralitas dasar yang bagus, paling tidak 10 yang harus Anda jalankan. Kenapa dilibatkan sumpah ini? This is interesting. When you practice the secret teachings, which jika Anda menjalankan pengajaran rahasia, yaitu Vajrayana, ketika Anda latihan melakukan ajaran rahasia, mereka mengatakan, kalau Anda orang umum ya, atau orang biksu ataupun biarawati, biksu ataupun biksuni, it's not necessary to be a monk or a nun to get the Anda tidak perlu menjadi seorang biksu atau biksuni untuk menjalankan secret vow. Anyone can take them, but the best jadi siapapun bisa menjalankan sumpah ini. Namun memang secara umum para biksu dan biksuni lebih bisa menjalankan. According to this theory, the whole theory we've been talking about today,
yeah, the more morality you're trying to keep, Jadi the artinya better di you will sini keep the bahwa secret vows. Okay? semakin Like if Anda you have memiliki moral 263 yang vows or lebih banyak, 364 maka vows, semakin Anda bisa like menjalankan I don't sumpah-sumpah know, ini. we had trouble translating those. Nuns vows are complicated. Don't tie up your spice bags Kita with pun juga threads. kesulitan dalam menerjemahkan setiap sumpah yang ada di sana. It took us like a month to figure out that one. Kita kurang lebih 1 I'm not bulan gonna tell you. ketika You have to mengartikan get the satu book. sumpah yang cukup Okay. sulit untuk dipahami. Anyway, a monk or a nun is supposed Jadi to bagaimanapun para be. biksu They dan have so biksuni, many vows. They are more mereka careful. seharusnya They are used to memiliki taking care banyak sumpah yang about harus small things. dijalankan, It might dan tie mereka those lebih spice bags peduli with a dan thread along lebih teliti dengan Okay. hal-hal yang mereka So jalankan. supposedly they can succeed in the diamond way. Dan But jelas bagi mereka yang lebih everyone in teliti this dan room lebih can peduli study dengan hal-hal diamond way kecil, and mereka take jauh diamond akan way lebih vows. Okay. By the way, you berhasil. cannot study diamond way if you don't take the Dan diamond way mereka vows. bisa Understand? melanjutkannya dengan melakukan Diamond It's Way, like a Vajraya. prerequisite. Okay. Let me get into Shin Changsem ki labar lobe den chogla gomba le number tamjale ni mayente. But Tetapi in general, secara there umum are people ada orang-orang yang there have in history there have been nagas which are basically dragons long okay telah ada sejarah yaitu seekor binatang yaitu naga. There are worldly gods who did take the bodhisattva vows, okay? Yang juga mengambil sumpah bodhisattva. Karena bahkan jadi di sini dikatakan bahwa seekor makhluk yang dikatakan jahat sekalipun, yaitu seorang evil, yaitu naga, bisa mengambil sumpah ini. Well, what's best? Sotaki domden changsengi loba loba shi yena sotaki domba dedan tumawe bong dom de kapdi dombe tsutum na musin ching. Generally, any kind of morality which prepares you for moralitas apapun yang telah mempersiapkan Anda untuk menjalani sumpah bodhisattva adalah merupakan latihan sumpah, menjalankan sumpah pratimoksha. Jadi Anda tidak perlu mengambil sumpah bodhisattva jadi seorang biksu ataupun biksuni, namun mereka para biksu dan biksuni, maka mereka yang menjalani kehidupan biksu dan biksuni, jelas sumpah-sumpah yang mereka lakukan, yaitu sumpah bodhisattva, jelas lebih kuat dan lebih mendalam. Okay, good. Alright, sotar dom den mina mige chupongi bong dom la dombe tsutim su jok. Some people say, look, Geshe-la, ada orang yang mengatakan, Geshe-la, apa yang level terdasar dari sumpah pratimoksha? Anda bisa mengatakan sumpah 1 hari, atau secara umum, Anda menyetujui 5 janji yang Anda lakukan. Misalkan Anda tidak membunuh orang, Anda tidak akan makan makanan hewani, misalkan Anda tidak akan berhubungan seksual dengan pasangan lain, saya tidak akan berbohong tentang melihat itu adalah 4 dasar janji-janji utama yang bisa Anda lakukan. Yeah, say it again. I agree not to use alcohol or Yang kelima drugs, adalah kita setuju untuk tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang beralkohol atau minuman atau hal yang kimia. Saya setuju untuk tidak menggunakan minuman beralkohol itu dalam hidup kita. Kalian tahu, saya terlahir tidak sebagai seorang Buddhis. Saya terlahir dalam kebiasaan Kristiani di negara saya. Dan banyak dari teman-teman saya, ketika saya belajar dengan guru saya selama 30 tahun,
Dia menyatakan yang utama adalah tidak boleh meminum minuman yang beralkohol. Saya pada saat itu sampai menyembah pada dia. Saya mengatakan bahwa saya mengatakan God bless you pada guru saya. Buddha bless me. Kenapa? Karena alkohol menghancurkan keluarga saya. Alkohol yang menghancurkan ibu saya dan ayah saya. Dan saya telah melihat dalam 25 tahun kehidupan saya, melihat bagaimana alkohol ini merusak kehidupan orang yang saya cintai. Karena dari situ, saya benar-benar mencintai Buddhism. Bagi saya itu adalah merupakan awal yang sangat baik sekali dalam kehidupan saya. Jadi kalau Anda tahu moralitas yang terendah itu tidak meminum minuman alkohol, maka saya akan masuk dalam sistem itu. Karena saya melihat sendiri pada saat saya masih kecil bagaimana alkohol yang bisa merusak orang-orang yang baik, orang-orang yang menyenangkan yang saya tahu sejak kecil menjadi berubah. Jadi janganlah datang ke Geshe-la bahwa Geshe-la, gimana kalau saya meminum segelas anggur dengan nenek saya? Jadi ada trik, ada caranya. Ada caranya. Ketika Anda melakukan itu, Anda bisa menuangkan anggur pada nenek Anda atau orang di sekitar Anda, namun Anda pura-pura menjatuhkannya, sehingga Anda tidak perlu meminumnya. So therefore, jadi oleh karena itu ada perkecualian yang terkenal di Buddhism. Jika Anda tidak setuju dengan 5 dasar utama sumpah itu, maka Anda tidak perlu menjalankannya lagi. Jadi dalam hati Anda, dalam niat Anda yang kuat, Anda benar-benar menginginkan untuk menjalankan 10 kebajikan itu. Berkaca saya ketika melakukan daftar sumpah-sumpah itu, saya lebih suka melakukannya dalam kalimat yang positif daripada negatif. Seperti tidak menggunakan kata jangan di depan, namun langsung menggunakan kata positif, yaitu melindungi makhluk hidup. Yang kedua, bermurah hati dan menghargai hubungan. Misalkan selalu mengatakan hal-hal yang menyenangkan pada orang lain, selalu berkata-kata yang ramah pada orang lain. Jadi jangan berkata-kata kasar. Jauh lebih baik menggunakan kata-kata yang positif. And finally, basically understand karma. Okay? Dan ketika Anda mengerti 10 kebajikan itu adalah 10 hal positif yang Anda harus jalankan. Kalau Anda terus menjalankan 10 hal ini, kebajikan ini, Anda tetap bisa menjadi seorang bodhisattva. Itu adalah cara yang paling murah menjadi bodhisattva. Cara yang paling simple, ya. Sebagai dasar dan persyaratan utama. Saya ada istilah Nechipong Yetsuju, artinya saya setuju untuk tidak melukai orang lain. Yang pertama adalah tolong, paling tidak janganlah melukai orang. Dengan kata yang positif adalah tolong bantulah orang lain. Kita ada memberikan ceramah di National University di Peru. Dia ada mengatakan, ketika saya mengatakan, apakah saya bisa bertanya, apa yang menjadi dasar etik di Buddhism? Dan kemudian saya bilang, wah, saya senang. Yang pertama kali adalah satu, paling tidak janganlah melukai orang lain. Yang kedua, bantulah orang lain. Okay, Gewachudagitsuta means all the different kinds of morality to help other people. Okay. And here's yang berikutnya adalah berbagai macam moralitas yang ada adalah kita berusaha untuk membantu orang lain. It can include a person who took their bodhisattva vows.
Dan itu termasuk orang yang menjalani Bodhisattva vow. Kita mengatakan cuci itu adalah bertemu di Dharma. Ketika saya masuk dalam vihara guru, saya merasakan wow, menyenangkan sekali. Saya suka dengan lukisan-lukisannya. Apakah kamu tidak pernah ke temple guru saya? Apakah Anda tahu bagaimana cara masuk ke dalam temple? Maka Anda harus melakukan sikap anjali. Itulah hari pertama dia memukul saya, guru saya pada saat itu. Anda bahkan tidak tahu bagaimana cara memasuki temple. Anda harus menggunakan tangan beranjali, artinya kita akan bertemu dengan Dharma. Anda harus memasukkan ibu jari Anda ke dalam, ya, ke dalam Anda lipat begini, tangkapkan, dan Anda masuk ke dalam vihara. Anda menyapa orang-orang di sekitar Anda. Just doing that is the second kind of morality. Melakukan itu adalah moralitas kedua, adalah dengan bersikap anjali, bersikap yang baik, ya, ke dalam tempat ibadah. Itu adalah merupakan moralitas yang kedua. Kemudian menunjukkan respek, rasa hormat, dan juga kepada teman-teman Anda sedharma. Dalam moralitas dasar. Kemudian duduk di kelas, kemudian itu merupakan moralitas kedua. Karena Anda memiliki karma yang baik. Jadi duduk di sini saja, Anda memiliki karma yang baik. Walaupun Anda tertidur di sini, Anda telah membuat karma yang baik. Jet lag, good karma. Ya. Karma yang baik, kalaupun Anda jet lag dan tertidur di sini. Kelas sudah selesai. Oh ya. Okay, then just studying. Just doing your meditation. Jadi, walaupun Anda melakukan meditasi, hanya duduk, dan hanya belajar, Anda telah melakukan karma yang baik. Memikirkan kembali pelajaran-pelajaran yang telah Anda dengarkan di pesawat, itu adalah merupakan salah satu moralitas. Itu adalah moralitas Buddhism. And then later, che. Say che. Katakan che. You have to teach, okay? There's a agreement in a Buddhist teaching. There's a basic perjanjian dalam pengajaran Buddhis bahwa ada kontrak dasar antara guru dan siswa. Sejak sekitar 2.500 tahun yang lalu, ketika Anda duduk di kelas, dengan duduk di kelas, Anda setuju untuk mengajarkanlah selanjutnya. Anda tidak boleh hanya duduk di kelas. Kalau Anda tidak ada keinginan untuk mengajarkan $100, Anda tahu nggak kapan saya memberikan pengajaran Buddha yang pertama? Both wrong. He said in the back of the car. He said Volkswagen. Ada yang mengatakan di mobil, ada yang mengatakan tempat lain. Cancel $100 bet. Oke, lupakan. Saya batalkan pertanyaannya. Bochito. Adalah ebak, bochito. Kalau Anda orang Meksiko, Anda tahu. You say Volkswagen is not make $100. Yes, it was a Volkswagen. There's many Anda tahu di Volkswagen ada big Volkswagen. Saya membahas bochito. Bochito itu adalah tempat yang cukup untuk satu orang datang ke sini. Kelas ke saya mana? Di mana? Di postman. Orang yang ketika saya masuk ke dalam. By the way, in America, you're not supposed to give tip to the postman. But if you di Amerika kita tidak boleh memberikan tip pada pos. I'm just telling you about Rimrock, Stanley. Saya jelaskan pada Anda. I'm like, I gave you a tip last month. He said, no. What do you Saya guys bilang, saya kasih kamu tip kemarin. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, ini adalah tempat belajar Buddhis.
Dia mengatakan, bolehkah saya belajar Buddhism? Saya tanya, kamu serius? Iya, benar. Kemudian saya tanya pada guru saya, bolehkah saya mengajarkan dia di dapur? Guru saya mengatakan, tidak boleh. Dia bilang, tapi saya butuh untuk memposkan uang. Ya, kamu boleh di Bocito. Ya, kemudian saya harus mengajar di sana, namun tidak bisa langsung berhadapan-hadapan, harus menoleh ke belakang. Jadi, jika Anda belajar Buddhism, Anda harus belajar dalam rim juga. Bahkan Anda bisa di coffee shop, Anda bisa di meja ruang makan Anda, bisa di ruang tamu Anda. Anda bisa menceritakan tentang banyaknya sila-sila Buddhis atau sumpah-sumpah Buddhis, atau Anda bisa mendorong orang-orang untuk bersikap baik pada orang. Anda ketika membuat hotpot untuk makan malam dengan keluarga Anda bisa menceritakan hal-hal tentang Buddhism selain memberikan mereka makanan. Namun lakukanlah dengan lembut, dengan menyenangkan. Ching Yen artinya mengajar Buddhism bahkan kepada teman maupun di mobil. Anda tidak perlu memikirkan yang sulit-sulit. Anda tahu saya sendiri bagaimana saya bisa menemukan kalian semua. Datanglah hanya satu orang, bahkan di pesawat ketika Anda menunggu. Mereka tidak bisa mangkir, tidak bisa lari dari Anda. Anda bisa duduk di samping orang di pesawat dan membahas tentang moralitas. Yeah, all those are called second level itu semua disebut tentang level kedua dari etika. All attempts to practice the six perfections, whether you are trying semua latihan-latihan dari 6 kesempurnaan itu, apakah itu untuk membantu diri Anda maupun membantu orang untuk mendapatkan moralitas, mereka adalah merupakan usaha untuk meningkatkan moralitas. Di dalam bahasa Inggris, moralitas itu berkaitan dengan jangan membunuh orang, jangan ngebut ke dalam kendaraan Anda. He didn't know how fast he could go. Never mind, I won't embarrass him. Maybe I already did. Okay, we got one more sentence. Ada kalimat lagi. All the activities of a bodhisattva are one of the aktivitas dari para bodhisattva mencakup 3 jenis moralitas. Just coming to Lamrim class, Steps of the Path class, just learning about the steps kelas-kelas Ramlim ataupun kelas-kelas Step of the Path, ya, yang membahas tentang moralitas itu sendiri. Belajar tentang moralitas di kelas ini yang telah kita lakukan selama 14 tahun itu sudah termasuk melatih moralitas Anda. Itulah moralitas yang dimaksud. The third level of morality. So the first one is just level ketiga dari moralitas adalah kita menghindari untuk melukai orang lain. And the third one is try to help everybody in the kita world. Okay. Juga berusaha untuk membantu setiap orang di dunia ini. Ada special latihan di sini. Due Mopo Shi. Itu adalah 4 cara untuk memperlakukan murid Anda. Ini adalah 4 cara terkenal dalam memperlakukan murid Anda. Mereka indah sekali. Kalau Anda duduk di kelas ini, dan kalau Anda mempelajari langkah-langkah hidup ini, Anda memiliki tanggung jawab moral
untuk berbagi pada orang lain. Dengan ada kata di Buddhism adalah jika mereka menginginkannya, kita tidak boleh mengganggu orang lain ataupun dengan anggat yang membahas tentang agama, melukai agama orang lain. Then, as a Buddhist, we're not supposed to Sebagai bother. seorang We're not Buddhism, allowed kita to tidak boleh bother mengganggu people who don't want to orang hear yang about it. tidak Okay. mendengarkan You have to ask apa yang kita sweetly. sampaikan. You- Anda harus you wanna bertanya claim, dengan right? You lembut wanna hear dan what I manis. just heard in Kyoto? And Anda the person mau, say, contohnya, "No, Anda mau I'm saya texting mendengarkan my mother." apa yang Okay. saya pelajaran di You know, Kyoto. but if they Kalau say, dia "I tidak want to mau, learn," ya sudah. Kalau dia mengatakan, then ya they aku have mau tahu, responsibility to maka share. kita Okay, punya so tanggung jawab that's untuk a big difference. I menjelaskannya. think in Jadi ada Thailand, perbedaan. we Dari have di mana different ketika religion saya people tinggal, come to my kita door. ketika bertemu And dengan then orang yang berbeda agama di my wife pintu, can't say no. I can say no very uh, easy. ini seperti istri saya, And dia mengatakan no dengan she tidak had mudah. some Kalau saya good dengan friends cepat now sekali. that she made this way. Dia She memiliki come lebih to banyak them, she teman. gives them cake, she gives them Ya, dia banyak coffee, she melayani takes teman-temannya them dengan baik, and dengan they kue, enjoy. dengan kopi, dan But mereka we're not menikmatinya. allowed to do that. That's Jadi kita, why traditionally we offer mandala before the class. If jadi the itulah student kenapa offers kita a harus mandala, melakukan offering mandala it sebelum means kelas. I want to learn. Okay, Kita please tidak teach me. kalau kita melakukan And if offering mandala, if they artinya don't kita offer mau mandala, belajar. we're Kalau mereka actually tidak not supposed to teach. offering Okay, it means mandala, nobody maka has kita me to tidak teach. boleh Now, mengajar. Karena if you artinya fly to tidak semua Kyoto orang and you mau come and sit here for diajarkan. 1 hour, I'm guessing you want to learn. So Ya, I feel comfortable to teach you. ketika Okay. Anda Without duduk di mandala, sini, but ya, traditionally we should. saya tidak menggunakan mandala, namun All karena right, saya so Geshe, we're gonna maka take saya a break. memang When we wajib come untuk back, mengajar. we have to talk about the 4 Beda ways dengan ketika Anda bertemu of dengan orang sharing umum. Dharma with other people. Okay. And how long's the break, Tim? 30-minute break because Oke, kita there'll akan be a melakukan traffic selama jam at the 30 menit. bathroom. Okay, have a nice break. Okay. Selamat menikmati waktu istirahatnya. Okay.